mendatangi kantor yang khusus menangani bunuh diri secara legal. Di situ ada berbagai macam cara bunuh diri, ada yang cara disuntik, ada yang cara disetrum, ada macam-macam ya. Qadarullah saat si warga negara Arab Saudi ini memasuki gerbang kantor bunuh diri yang ada di Swedia, ada ikhwan-ikhwan kita kebetulan dari Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh itu kan biasa ngajak orang-orang ke masjid. Dia sangat aktif sekali. Dia lihat ada warga negara asing kok datang ke kantor ini pasti mau bunuh diri. Lah sama si ikhwan kita ini dibilang ojo ke susu, ojo masuk dulu, ikut saya aja dulu ya. Lah warga asing dari Arab Saudi ini nurut, manut, dia ikut ikhwan kita ini diajak ke masjid. Sampai di masjid kebetulan di saat itu ada pengajian kayak kita ini. Nah, karena dia agak sungkan, dia tidak mau masuk ke masjid tapi berada di emperan masjid. Qadarullah saat dia di emperan itu namanya pengajian, itu kan hadisnya adalah rahmat diturunkan. Saking banyaknya rahmat, saking diliputinya sayap-sayap malaikat, itu kadang-kadang kita ngantuk ya. Itu karena salah satu rahmat ya. Lah si warga negara yang berniat bunuh diri jauh-jauh dari Arab Saudi itu kebetulan dia ngantuk dan tertidur. Dan tidurnya nggak main-main sampai 3 hari 3 malam. Tidak dibangunkan oleh siapa-siapa. Wayai sholat ya orang dibangun ke, wayai makan ya nggak dibangun ke, dibiarkan. Memang dia sudah pesen yang ikhwan tadi itu sama teman-temannya, ben ke wah itu urui ben ke, jangan diganggu ya. Setelah 3 hari beliau terbangun, si warga yang mau bunuh diri ini. Dia kaget, loh aku kok iso di tempat ini, ya apa ceritanya? Akhirnya diceritakan sama ikhwan yang ngajak tadi itu, kalau anda tadi itu mau bunuh diri, kami ajak ke masjid. Akhirnya ditanyai, lo opo karepe dek kok mau bunuh diri? Ternyata warga Arab Saudi ini sudah 10 hari di negaranya sana tidak bisa tidur sama sekali. Dia bingung, dia pusing, dia stres, dia depresi sehingga ingin mengakhiri hidupnya. Dan dia tahu ada negara di Eropa yang melegalkan itu, sehingga dia datang. Lah qadarullah akhirnya hidayah datang, dia tidak jadi bunuh diri, dia mendapat hidayah, dia mendapat rahmat, bisa tidur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari cerita ini, cerita nyata ini kita melihat betapa pentingnya tidur. Berapa banyak orang mengeluarkan uang hanya untuk beli obat tidur. Obat tidur itu mahal, tidak ada yang murah ya. Semakin mahal semakin bagus khasiatnya. Dan tidak ada kualitas obat tidur yang menyamai tidur secara fisiologis. Tidak ada sampai saat ini ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 9 ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang tidur. Jadi tidur ini nggak main-main ya. Dan ayat pertama dalam mushaf Al-Quran yang disebutkan adalah kata-kata naum, itu berhubungan dengan akidah. Dan ini juga ayat yang paling utama dalam Al-Quran, yaitu ayat Kursi, surat Al-Baqarah ayat 255. Pertama kali kata-kata naum dalam mushaf disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum. Kenapa kata-kata tidur ini dikaitkan dengan masalah akidah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setelah menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah, Allah menyebutkan 2 sifatnya yang luar biasa yang menjadi induk semua sifat, yaitu al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu maha hidup, al-qayyum berarti mengatur semua urusan manusia.
Setelah itu baru disebutkan la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dan tidak akan menyamai manusia, tidak akan menyamai makhluk yang lain dalam bentuk kebutuhan ngantuk ataupun kebutuhan tidur. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebelum kita membicarakan masalah tidur, ada dua cerita lagi. Sebelum kita tidur ada periode-periode yang namanya sinah dan nuas ya. Jadi kalau kata-kata an-naum tadi itu dalam Al-Quran ada 9 kata, 9 ayat ya, yang berbicara masalah an-naum. Dari 9 ini ayat yang pertama tadi adalah yang berkaitan dengan tauhid. 2 ayat berikutnya ada dalam surat An-Naba dengan surat Az-Zumar, itu berbicara tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam tidur. Yang kami sebutkan tadi, yang kami baca di awal pembukaan tadi, wa min ayatihi itu ya, itu menunjukkan tanda kekuasaan. Ini ada 2 ayat, 1 tauhid. 2 ayat lagi berbicara tentang mimpi. Jadi ada periode mimpi saat kita tidur, al-manam yang berhubungan dengan mimpi. 2 ayat lagi berbicara tentang azab. Jadi banyak azab yang diturunkan oleh Allah SWT dalam kondisi kita tidur. 2, 4, 6, 7. 2 ayat lagi berbicara tentang faidah atau manfaat dari tidur. Ini nanti dikaitkan dengan kata-kata subata. Wa ja'alna naumakum subata. Ada 2 ayat. Kita akan membahas yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dirinya tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah tidak ada terdetik terbersit kata-kata an-nu'as atau as-sinnah. Jadi sebelum fase naum itu akan didahului ada namanya an-nu'as. Sebelum an-nu'as itu ada namanya sinnah ya. Ada kata yang sepadan lagi yang namanya rukut. Rukut ini disebutkan dalam Al-Quran, ada dalam 2 surat. Yang pertama berbicara tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua berbicara tentang man ba'asana mim marqatina. Saat kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita meninggal. Jadi berbicara tentang yaumul ba'ats. Untuk kata-kata an-nu'as ini juga diceritakan di 2 ayat. Pertama di surat Al-Anfal, yang kedua di surat Ali Imran. Ini dua-duanya berbicara tentang nikmat Allah yang diberikan oleh para tentara kaum muslimin saat perang Uhud, saat perang Badar. Saat perang Uhud itu umat Islam mengalami kemenangan yang gemilang. Dalam tarikh kita baca bahwa saat itu umat Islam sebenarnya tidak berniat untuk berperang, tapi hanya untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ternyata tujuan pertama ini kelewatan. Abu Sufyan sudah lewat. Yang datang adalah Abu Jahal dan tentaranya. Kita bisa bayangkan tentara kafir yang lebih dari 1000 menghadapi umat Islam yang hanya 313, dan mereka tidak punya persiapan perang. Mereka adalah petani, mereka bukan para tentara yang terlatih, hanya beberapa sahabat muhajirin yang biasa berperang. Orang Ansor itu tidak biasa berperang karena mereka adalah penduduk petani. Secara manusiawi menghadapi musuh yang begitu luar biasa dengan persiapan yang luar biasa, itu pasti akan timbul suatu rasa kecemas.
Makanya kalau kita dalam kondisi cemas, dalam kondisi ketakutan yang luar biasa, saat itu kok bisa tidur, itu suatu nikmat yang luar biasa. Coba kalau kita menghadapi suatu ketegangan, misalkan kita menghadapi cobaan anak kita sakit atau istri suami kita sakit, kita menunggui dalam kondisi ketegang, misalkan suami kita dioperasi, kita nunggu di luar ruang di luar kamar operasi, itu nggak mungkin bisa tidur karena rasa cemas, rasa takut yang luar biasa. Lah saat seperti itu nek kita bisa tidur, nek cepet-cepet tidur, karena itu merupakan nikmat yang luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan tentara umat Islam saat itu. Al-Anfal ini berbicara waktu perang Badar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa ngantuk yang luar biasa kepada tentaranya Nabi Muhammad SAW. Kita bisa bayangkan tentara zaman itu yang dimiliki oleh Nabi, yang berkuda itu hanya satu, namanya Mikdad bin Aswad. Yang lainnya itu ya melaku, dan pedang itu kadang-kadang gantian. Jadi kalau mereka ditanya mau kemana, setor nyowo, ya. Karena ngerti mesti kalah ini, mesti kalah. Nah, saat seperti itu rasa kecemasan yang luar biasa, Allah memberikan an-nu'as, rasa ngantuk yang luar biasa. Di samping itu, setelah ngantuk itu dalam tarikh kita baca, dalam tarikh At-Tabari itu kita baca bahwa di malam harinya, lah ketepaan dilala, sebagian besar tentara umat Islam Ahlul Badr itu mimpi junub, ya. Mimpi junub. Ya apa bingungnya, ya. Di tengah padang pasir, tidak ada air, ya. Cemas luar biasa, Allah beri nikmat ngantuk, Allah beri nikmat mimpi basah, ya. Makanya di ayat itu diturunkan hujan, ya. Makanya mandi malam itu mempunyai manfaat yang luar biasa, ya. Jadi mandi yang paling bagus itu ya saat kita bangun sepertiga malam, itu dianjurkan untuk sebelum sholat ya mandi, ya. Ada yang berasumsi nanti kena rematik, dok. Enggak ada rematik gara-gara mandi sepertiga malam, itu enggak ada, ya. Itu hoax, bukan fakta, ya. Ayat yang kedua yang dalam Ali Imran itu juga sama, berbicara tentang nu'as sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada tentara yang kalah perang. Karena beberapa sahabat kurang disiplin dalam menjaga bukit, sehingga kekalahan itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Itu nikmat nu'as, nikmat ngantuk itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi itu begitu orang cemas, orang takut luar biasa, dia bisa tidur. Begitu kita bangun, itu insya Allah akan berubah. Suasana hati, suasana kecemasan, suasana ketegangan itu akan hilang semua. Jadi an-nu'as merupakan nikmat yang luar biasa. Lah sinna ini ngantuk sa'leb, itu sudah masuk kata-kata sinna. Kalau kata-kata rukut itu tidur yang panjang. Makanya Ashabul Kahfi itu disebut bukan naum tapi rukut. Dalam surat Al-Kahfi kita ketahui bahwa para Ashabul Kahfi ini tidur selama 300 tahun. Wasdatu tis'a. Ada yang tahu kenapa satu disebut 300 tahun? Ayat berikutnya menyebut 309. Kok koyoke ora cocok, satu bilang 300 tahun, dalam ayat yang sama disebutkan wasdatu tis'a, kami tambahkan 9. Ini sebenarnya perhitungan sangat ilmiah. Di Al-Quran itu memang begitu, ya. Dia memberi banyak alternatif, tidak ada celah sama sekali, tidak ada iwajah. Disebutkan 300 tahun itu kalau hitungan kalender Masehi, perputaran matahari. Lah kalau perputaran matahari itu pasti dia lebih lama dibanding perputaran bulan.
Hijriah. Lah 100 tiap 100 tahun itu tambah 3 tahun. Jadi kalau 300 tahun kalender Masehi itu pasti hitungannya adalah 309 kalender Hijriah perputaran bulan ya. Makanya dalam kondisi rukut itu Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan Ashabul Kahfi itu tidak turu plek itu enggak. Di ayat surat Al-Kahfi disebutkan wa nuqallibuhum datal yamin wa datas shimal ya. Kami bolak-balik. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku ada keluarganya yang tidak bisa bergerak dalam jangka waktu lama atau dia kena stroke dalam waktu yang bertahun-tahun, tidak boleh dibiarkan dia terbaring gini, tidak boleh. Ini akan merusak tulang punggung dan juga akan membuat suatu luka dalam waktu yang lama. Kalau sudah timbul luka di sini namanya luka dekubitus, itu sembuhnya sangat sulit. Terus yang kedua dia bisa mengkomplikasi ke infeksinya ke seluruh anggota organ tubuh. Makanya Al-Quran menyebutkan setiap kali matahari terbit dia akan dibalik, setiap matahari terbenam dia juga dibalik. Itu karena dia rukut. Ada yang mengatakan rukut itu saat kita tidur tapi dia menempel di tanah. Makanya disebutkan di sini yaumul ba'ats itu man ba'asana mim marqatina. Jadi dewek min itu kaget tuh, siapa sih bangunkan kita dari tidur yang panjang. Dia pakai kata-kata rukut. Yang kedua, surat Al-Kahfi juga menceritakan kalau orang berbaring lama itu disuruh mencari fi fajwatim minhu. Fajwa itu lokasi yang paling luas yang ada di daerah tersebut. Misalkan kita punya ruang, kamarnya ada 3, kamar yang paling besar ternyata di depan, ya sudah, yang kena stroke, yang misalkan habis patah tulang, patah kaki, nggak bisa gerak lama, ditaruh di ruang yang paling besar. Atau kalau misalkan semua kamarnya sempit, yang luasnya di kamar ruang keluarga atau ruang tamu, ya sudah, taruh di situ di ruang tamu. Dan jangan lupa pula bahwa ayat di situ juga menyebutkan sinar matahari. Untuk apa? Untuk menjaga biar tidak timbul suatu kelembapan yang terlalu tinggi. Makanya cari ruang yang paling luas, cari area yang bisa masuk sinar matahari, dan jangan lupa dibolak-balik kalau dalam kondisi rukut. Ayat yang kedua, kalau kita tadi sudah bicara masalah tauhid, yang kedua adalah tidur ini merupakan tanda kekuasaan. Banyak di antara kita tujuan tidur itu untuk apa? Ben mari tangi turu seger, ya toh? Rata-rata kan gitu. Aku turu, kok tangi turu ben seger, ben sehat. Tapi berapa banyak di antara kita begitu bangun turu awak tambah cekot-cekot, tambah kaku-kaku, tambah pikiran sumpek. Itu kira-kira kenapa? Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar wa btighaukum min fadli. Wa min ayatihi, dan dari sebagian ayat-ayat manamukum billail wan nahar. Jadi yang dinamakan ayat itu ya kita bisa membaca ayat Qur'aniyah atau kita istilahkan ayat syar'iyah, dan ada juga ayat kauniyah. Mana mukum tidurmu bilail wan nahar. Ini tolong diingat, ini hebatnya Al-Quran. Dia sudah menyebutkan kata tidur saat bilail, bilail berarti di malam hari, wan nahar dan siang hari. Jadi kita hanya tidur di malam hari, itu ada timbul pertanyaan, sudah cocok enggak dengan ayat ini ya? Sakjane ono apa ora tidur di siang hari ini ya? Wa min ayatihi manamukum bilail. Bi di sini mempunyai makna, bi itu kalau di kajian tasawuf itu kata-kata ba itu kata-kata yang paling populer.
bikana makana wabiyakunu mayakunu. Kalau orang-orang mendalami tasawuf itu pasti apal kalimat ini, bikana makana wabiyakunu mayakunu. Dengan huruf ba ini Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan apa yang sudah terjadi, dan dengan huruf ba ini Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan apa yang akan terjadi. Bikana makana wabiyakunu mayakunu. Bi itu mempunyai banyak ya, mempunyai makna banyak. Kalau kita baca grammar itu hampir 14 ya. Ada lil ishaq, ada lil musahaba, ada lil ta'diyah, ada lil ta'liyah, ada mempunyai maknaan dan macam-macam ya. Kalau tidur malam hari itu sudah menjadi kebiasaan kita ya. Cuma berapa lama waktu yang dibutuhkan itu nanti akan kita bahas bareng-bareng. Dan juga dari tanda-tanda Allah ini juga ada namanya tidur siang. Jadi memang kita dianjurkan ada namanya qailula ya. Makanya hadis tadi yang saya baca, qilu fa inna syaitona la taqilu. Hendaklah kamu sempatkan qailula, tidur sejenak di siang hari. Itu punya dua syarah ya. Ada yang menyebutkan qailula itu dilakukan sesaat sebelum sholat duhur, tapi yang populer yang mujma' alaih itu yang sesudah sholat duhur. Lah berapa lamanya? Itu secara medis itu antara 15 sampai 60 menit ya. Di atas 1 jam itu sudah tidak bagus, sudah tidak sesuai dengan kaidah, sudah tidak masuk qailulah ya. Kurang dari 15 menit biasanya juga tidak terlalu banyak manfaatnya. Jadi lepannya ya 15 menit, yang paling lama ya 60 menit. Sekarang waktu tidur malam hari itu banyak propaganda di luar itu yang mengatakan bahwa berapa jam? Bapak-bapak yang dengar itu 8 jam ya. Lah nek dhewek turu 8 jam ya, umur dhewek iku lho karime piro ya, entek digawe turu ya. Padahal kalau baca surat Al-Muzammil wa minal laili fatahajjat bihi nafila surat Al-Isra, kalau surat Muzammil itu kumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ada penelitian, ada Dr. Mac Reyes, itu seorang ahli di University British ya, di British itu dia meneliti seberapa sebenarnya sih kebutuhan normal orang tidur. Orang dewasa, nanti memang beda dengan anak-anak, beda dengan bayi. Orang dewasa itu secara ilmiah itu hanya butuh tidur di malam hari 3 jam ya. Jadi nek 3 jam kita tidur dengan tidur yang berkualitas ya, sekali lagi dengan tidur yang berkualitas, nanti kita ajarkan ya apa caranya tidur yang berkualitas. Itu sebenarnya sudah sangat-sangat mencukupi untuk kebutuhan tubuh kita ya. Kenapa dipropagandakan 8 jam? Ya biar kita habis waktunya untuk tidur, sesuatu yang sangat-sangat tidak bermanfaat ya. Makanya Rasulullah itu yang ya tidurnya ya kita lihat setengah malam ya sudah bangun, paling sedikit ya sepertiga awzid alaihi, bahkan ditambahkan. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wa batihaukum min fadli. Profesi kita macam-macam, ada yang petani, ada yang asatid, ada yang pedagang, macam-macam. Itu memang salah satu jadi tanda kekuasaan Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Kenapa di sini disebutkan kata-kata yasmaun, kata-kata mendengar? Kok bukan untuk tanda-tanda untuk orang yang mau berpikir atau melihat atau yang apa atau yang lain atau yang apa? Kenapa kok dikatakan pakai pilihan katanya kenapa yasmaun? Ada yang tahu? Ini hebatnya lagi Al-Quran ya.
manam berhubungan dengan tidur itu tidak bisa lepas dari organ pendengaran. Makanya di dalam cerita Ashabul Kahfi itu fadorobna ala adhanihim, kami tutup, kami pukul adhanihim, ya. Ini menggunakan kata-kata organ. Kalau ini menggunakan fungsi, ya, fungsinya. Kenapa ini lebih spesifik dia menggunakan organnya? Makanya kalau petinju atau kita ngampleng orang, kalau kena ini itu bisa semaput. Karena di telinga tengah itu fungsinya tidak hanya untuk pendengaran, tapi juga berfungsi sebagai organ keseimbangan. Dan kalau orang tidur, selama dia masih mendengarkan suara-suara di luar, wis gak kira iso turu, ya. Jadi butuh suatu ketenangan. Makanya di dalam surat Al-Kahfi, Ashabul Kahfi itu fadorobna ala adhanihim, betul-betul kami tutup organ pendengarannya. Di sini juga begitu. Dari tanda-tanda Allah itu bahwa tidur kita itu mengandung suatu tanda kekuasaan bagi orang-orang yang betul-betul yasmaun, yang mau mendengar. Karena organ pendengaran ini sangat-sangat berhubungan dengan kualitas dari tidur kita. Jadi kalau mau kepingin tidur, ya cari suasana yang betul-betul tidak terganggu pendengarannya, ya, hikmahnya seperti itu. Ayat berikutnya dalam surat Az-Zumar yang menunjukkan tanda kekuasaan dari kata-kata naum adalah Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala wafa itu artinya memegang secara utuh. Jadi kalau ini saya megang sesuatu secara utuh itu namanya wafa. Mengapa menjadi kata-kata wafat? Karena sudah sempurna umurnya, sudah selesai ajalnya, makanya diwafatkan. Jadi tidak akan pernah ada urusan yang belum tersampaikan terus tiba-tiba wafat, enggak, pasti sudah selesai dulu baru akan diwafatkan. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala menggenggam. Makanya pertanyaan yang tadi, sebenarnya hakikat kita itu apa? Hakikat manusia itu apa? Yang pernah kami jelaskan di pertemuan yang pertama, sebenarnya rahasia kehidupan itu, rahasia kehidupan manusia itu saat ruh ditiupkan di bulan 4 kehamilan, ataukah sebelum itu sudah ada rahasia kehidupan? Ada yang bisa jawab? Saat kita mengkaji embriologi bahwa sel sperma bertemu dengan sel ovum, itu sel sperma hidup atau mati? Ovum mati atau hidup? Bertemu sperma dengan ovum menjadi embrio, itu sudah ada nyawa apa belum? Tadi ruh ditiupkan usia 4 bulan, ya. Berarti sebenarnya rahasia kehidupan itu ada saat ruh ditiupkan atau sejak sebelum itu? Ini merupakan pembahasan yang yang betul-betul banyak yang menggelincirkan ahli ilmu, ya. Jadi rahasia kehidupan itu setelah manusia memenuhi ajalnya, ya, jasad yang kita punya, ruh tidak ada, berarti kan diambil. Jasad yang ada ini yang terbuat dari tanah kembali lagi menjadi awal penciptaan, menjadi tanah. Tapi apakah ruh tadi mengalami kematian? Tidak. Yang mengalami kematian jasad. Pada jasad tadi itu yang awalnya dari sperma sama sel telur. Jadi sebenarnya rahasia kehidupan itu ada di mana? Ada di ruh kembali. Tapi tadi sebelum ruh ditiupkan, antum bilang sperma hidup, sel telur hidup.
terjadi pembuahan namanya embrio juga masih hidup. Itu nanti pembicaranya masalah genetika ya, kita tunda dulu ya, biar nanti bahasan genetika ada yang hadir ya, hadir. Jadi saat kita tidur itu dalam ayat tadi dalam surat Az-Zumar itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan berfaham murji'ah ya. Murji'ah itu golongan yang meyakini dari banyak golongan akidah ini pemahamannya ada yang Ahlus Sunnah, ada yang Murji'ah, ada yang Mu'tazilah, macam-macam. Jadi kalau dalam Al-Qur'an disebut menggenggam, ada disebut tangan Allah, itu dalam kajian tafsir itu nanti macam-macam, nanti tergantung kita arahkan kemana ya. Kita berusaha sebisa mungkin menghindari aliran Murji'ah, aliran Mu'tazilah. Kita tetap berdiri berjalan di atas Ahlus Sunnah ya. Ahlul Haq wa Sunnah. Ada yang berbicara aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, terserah yang mana yang lebih sesuai dengan kaidah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi saat ruh digenggam ini, kalau dia tidak dikembalikan ya meninggal. Kalau dikembalikan itu dia menjadi hidup lagi. Kalau kita baca kajian Ar-Ruh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu, di situ disebutkan bahwa salah satu teori mimpi, kenapa kita bisa bermimpi ya, itu karena ternyata ruh itu ada di alam ruh, tapi dia tersambung dengan alam barzah. Sehingga ada beberapa, tadi saya gini, di dalam mimpi itu ada dua istilah yang jangan keliru, ada namanya ru'ya, ada namanya al-khilmu. Kalau ar-ru'ya itu pasti hak ya, ar-ru'ya itu pasti hak, tapi al-khilmu itu belum tentu, bisa jadi dia dari setan. Lah untuk membedakan mana itu al-khilmu, mana itu ar-ru'ya, karena dua-duanya diartikan mimpi, ini yang agak rumit ya. Makanya sekali lagi di kajian tasawuf itu bedanya dengan kita, mimpi orang soleh, mimpi aulia itu ya hanya untuk dia sendiri, tidak bisa diaplikasikan ke orang lain. Tapi kalau di kajian tasawuf enggak, mereka beranggapan bahwa melihat Nabi itu tasammu bi ismi wala takinu bi kunyati faman ro'ani fil manami faqad ro'ani. Barang siapa yang melihat aku di dalam ru'ya tadi, dalam mimpi itu, berarti dia melihat saya. Dan menurut orang-orang sufi itu, saat melihat Rasul itu, Rasul mengajarkan sesuatu itu dia tidak untuk dirinya sendiri juga, tapi bisa untuk orang lain. Sehingga makanya kadang-kadang kita tidak sepaham dengan orang-orang sufi yang di area-area seperti itu, karena mimpi ketemu Rasul memang hak, tapi apa yang menjadi patokan di ngapus sopora itu yang susah. Walaupun ada ancaman man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa amatamin, tapi itu kan urusan hati, tidak ada yang tahu. Kebohongan itu susah. Lah itu tentang mimpi tadi. Jadi kekuasaan dengan mimpi jadi satu. Jangan lupa juga ada dua ayat yang lain bahwa manam, kata-kata an-naum ini, kata-kata al-manam itu saat Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab. Jadi banyak azab yang ditimpakan saat kita tidur. Dalam sejarah umat-umat terdahulu kita banyak membaca ini ya. Nah, yang terakhir ini adalah faedah dari tidur. Wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidurmu itu lelah. Kembali ke tadi itu, banyak orang tidur karpe mari tangi turu iku ben seger, ternyata tidak. Memang gelombang otak kita itu ada 5 gelombang. Jadi misalkan kita lagi berbicara rileks, itu ada gelombang namanya gelombang alfa. Saat kita cemas ada namanya gelombang gamma.
Saat kita betul-betul tenang, rileks, khusyuk, itu ada namanya gelombang delta. Lah saat orang mikir sesuatu, misalkan mikir utang, apa mikir peternakan sing gak mari-mari, sumpek ya, itu yang dilepas adalah gelombang beta ya. Orang tidur itu seharusnya nanti gelombang yang dilepas itu adalah gelombang delta. Lalu gelombang gamma ketemu gelombang delta ya gak nyambung. Tapi pasti tidurnya tidak akan berkualitas. Pasti nanti tidurnya begitu bangun tidak akan bisa sesuai dengan harapan. Makanya dalam Al-Quran, dalam Sunnah itu ada namanya prakondisi. Ada namanya langkah-langkah yang disesuaikan biar tujuan sebagai subata itu tercapai. Yang pertama adalah Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berwudu ya. Jadi dengan wudu itu faida akhot tamatjaka falyatawaddo wudu aka indah sholat. Jadi kalau kamu ingin mendatangi tempat tidurmu, hendaklah kamu berwudu seperti wudumu akan sholat ya. Dengan wudu ini badan akan segar, akan fresh. Kalau ditanya, dok, apakah ngantuknya ndak hilang? Ndak, saya sudah praktekkan ya. Walaupun kita sudah ngantuk sekali, niat kita wudunya itu untuk tidur, ndak akan hilang ya, ndak akan hilang ngantuknya. Jadi itu prakondisi pertama, biar nanti gelombangnya itu sesuai dengan gelombang yang dilepas seseorang saat tidur. Perintah yang kedua adalah wa'atfi'us siraj, suruh mematikan lampu. Kenapa harus dimatikan lampu? Jadi secara ilmiah saat seseorang tidur itu kalau sinarnya itu terang, itu ada hormon namanya melatonin. Melatonin itu untuk ketenangan. Ada juga namanya hormon growth hormon, hormon pertumbuhan. Itu nggak bisa maksimal kalau ada sinar lampu. Sehingga dalam kondisi sinar yang tetap ada itu akan menghambat yang melatonin tadi itu akan menjadikan kualitas tidur tidak bagus, hormon-hormon pertumbuhan juga tidak akan bagus. Karena saat kita tidur itu ada namanya regenerasi sel itu kita diperbarui ya. Nah kalau tetap sinar matahari, tetap sinar lampu tetap ada, itu akan menghambat. Makanya Rasulullah menganjurkan untuk mematikan lampu. Kondisi yang ketiga adalah, ini dalam ayat Al-Quran juga ada, dalam sunnah juga ada. Salah satu sifat dari orang-orang muttaqin itu adalah qalilan minal laili ma yahjaun ya. Jadi mereka itu sedikit sekali tidur. Tatajafa junubuhum anil madzaji'i, tatatafa junubuhum anil madzaji. Lihat ini kata-kata junub, artinya di sisi sebelah kanan ya. Jadi Al-Quran pun sudah menyebutkan junub. Di dalam hati juga gitu, bisikil aiman, disuruh membaringkan di sebelah kanan. Medisnya bagaimana? Kenapa kok harus di sebelah kanan? Otak kita itu mulai dari atas otak kita itu ada otak kanan, ada otak kiri. Fungsinya beda. Otak kanan berfungsi sebagai apa, otak kiri sebagai apa. Ke bawah juga seperti itu. Organ-organnya beda. Untuk di paru kanan dan paru kiri itu beda, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau paru kanan kita itu lebih besar dibanding paru kiri. Kalau paru kanan itu ada 3 lobus, ada 3 ruang. Kalau paru kiri sebenarnya ada 3, tapi 1 berubah menjadi lungula seperti lidah. Karena apa? Karena tempatnya sebagian untuk tempat jantung. Jantung ada di tengah-tengah tapi agak miring ke sebelah kiri. Dengan posisi miring ke sebelah kanan itu tugas paru-paru juga semakin ringan. Tugas jantung juga semakin ringan. Tekanan darah bisa turun, oksigenasi, kebutuhan oksigen akan bisa maksimal. Liver kita ada juga di sebelah
kanan, lambung sebelah kiri. Kalau miring ke sebelah kanan, proses pencernaan akan semakin bagus. Dan tolong diingat, makan terakhir yang paling bagus itu minimal 2 jam sebelum tidur. Kalau jenengan tidurnya jam 8 setelah sholat isya, ya makan paling cepat jam 6. Kecuali kondisi tertentu sesekali 2 kali, misalkan ada pengantin atau ada apa-apa, ya monggo ya. Tapi idealnya adalah 2 jam sebelum tidur. Yang ketiga adalah tangan itu ditempelkan di pipi ya. Untuk apa? Ini saraf-saraf tangan ini bagus sekali saat menempel di pipi. Terus jangan lupa kita berdoa. Sebelum doa, Rasulullah itu selalu mengajarkan membersihkan tempat tidur. Ini untuk anak-anakku yang santri, tempat tidur itu, kebersihan tempat tidur itu mencerminkan pribadi seseorang ya. Ini tempat tidurnya awut-awutan, itu biasanya manajemen hidupnya juga awut-awutan. Tapi kalau tempat tidurnya itu rapi, tertata, walaupun tidak yang laks, tapi kalau dia tertata bagus, itu biasanya hidupnya juga teratur, manajemennya juga bagus. Rasulullah mengajarkan setiap kali tidur itu disuruh narik ya, dikebas, orang Jawa bilang dikebasi. Dalam rangka apa ya? Dalam rangka membersihkan. Terus dalam rangka apa? Bek ini ada sesuatu, ada hewan-hewan, ada kecoa, ada apa, itu yang bisa kita bersihkan. Dan jangan lupa membaca ta'awud ya, al-ikhlas dan doa-doa yang lain, dan ditiupkan. Kalau dalam hadis itu baca ta'awud, Qul Nas, Qul Falak sama kulhu, baru ditiup dan diusapkan seluruh anggota badan yang terjangkau oleh tangan ya. Dalam rangka apa ya tadi itu? Biar gelombang sebelum tidur dengan gelombang tidur itu nyambung, sehingga kualitas tidur dalam rangka tujuannya subata, dalam rangka tujuannya melepas lelah, dalam rangka tujuannya memperbaiki sel-sel tubuh itu bisa tercapai. Dan jangan lupa setiap kali kita tidur kita niatkan ibadah, itu yang paling penting. Jadi niat itu yang membedakan apakah kebiasaan itu tetap menjadi kebiasaan ataukah kebiasaan itu mempunyai nilai ibadah. Jadi niat selalu diniatkan yang benar. Sehingga kalau kita pun tadi misalkan tidur sampai 8 jam, tetap selama 8 jam itu dicatat sebagai ibadah. Saya kira pengantar dari kami seperti itu. Siapa tahu ada diskusi, ada pertanyaan, monggo. Bismillah. Pertanyaannya, kenapa kita kalau tidur di awal itu bangunnya jauh lebih enak daripada tidur di akhir atau tengah malam? Itu. Jadi kita kan sudah biasa merasakan. Kemudian yang kedua, kenapa ada seseorang itu kok ngantukan gitu, Dok? Ya, atau penyebabnya itu apa gitu? Dua pertanyaan itu, Dok, monggo. Ya. Terima kasih Ustaz Abbas. Pertanyaan yang pertama, kenapa tidur di awal waktu bangunnya lebih segar? Di dalam tubuh itu ada namanya irama sirkadian. Jadi irama tubuh ada waktu-waktu tertentu dilepas hormon kortisol, hormon norepinefrin, ada dilepas hormon macam-macam. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita di tidur awal waktu. Dan salah satu waktu yang makruh untuk kita tidur itu, kita tidur habis maghrib tapi belum menjalankan sholat isya. Tapi tetap disuruh mengawalkan tidur kalau tidak ada sesuatu yang bermanfaat. Jadi di awal waktu itu irama tubuh itu ada namanya detoksifikasi, ada penetralan zat-zat racun yang sudah masuk di tubuh selama siang hari itu. Detoksifikasi itu terjadi di awal-awal sekitar jam 9 sampai jam 11 ya.
Kalau detoksifikasi itu sudah terlewati, nah otomatis nanti kita bangun itu seger. Makanya tetap tadi itu kalau kita mengikuti sesuai dengan syariat itu hidup kita enak, hidup kita mesti sehat. Jadi sehat itu bonus ya, bonus. Jadi ilmiahnya kenapa tidur di awal waktu lebih menyegarkan, lebih menggairahkan? Ya karena pertama tadi sesuai dengan irama tubuh, terus yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Pertanyaan yang kedua, ada orang-orang tertentu yang ngantuan. Jadi harus dilihat, ngantuk itu ada dua, ada ngantuk yang bersifat fisiologis, ada yang bersifat patologis. Ngantuk yang bersifat normal, ada ngantuk yang bersifat tidak normal. Untuk membedakannya bagaimana? Kalau tidur kita sudah berkualitas ya, dalam artian selama tidur kita nyenyak, kita tidak mimpi buruk, waktunya juga sekitar kalau malam 3 jam, kalau siang ditambah 1 jam, 4 jam sudah cukup ya. Itu tetap kita ngantuan, ya kita evaluasi. Bisa jadi ngantuk ini bawaan dari penyakit-penyakit yang bersifat fisik. Ada memang penyakit-penyakit tertentu yang mendatangkan rasa kantuk. Yang kedua, kalau misalkan seseorang sudah mempunyai penyakit tertentu, ada obat-obat tertentu yang memang bawaannya ngantuk ya. Itu juga butuh dievaluasi. Intinya dibedakan dulu apakah ini ngantuk normal atau ngantuk tidak normal. Ngantuk yang tidak normal kalau kualitas tidur sudah cukup, waktunya sudah cukup 4 jam dan kualitasnya sudah bagus, tetap ngantuk, itu baru kita evaluasi. Kalau kita baca biografinya orang-orang hebat itu, mereka rata-rata tidur nggak lebih dari 4 jam. Lihat, saya baca biografinya B.J. Habibie itu, beliaunya maksimal tidur 4 jam ya. Saya baca biografinya Pak SBY itu juga 4 jam. Dan kalau Rasulullah sudah pasti, karena beliaunya nisful lail atau asyid itu ya maksimal 4 jam ya. Ada lagi? Monggo. Saya dok yang babik. Monggo Pak Najat. Monggo Pak Najat. Nanti yang nanya dikasih mic nanti. Berhubung yang nanya ini. Berhubungan dengan tidur masalah lampu tadi dok, itu harus benar-benar yang tanpa lampu atau yang lampu nyalanya sedikit itu ya. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita tidur itu yang bagusnya kita tuh pakai baju atau enggak pakai baju dok gitu. Oke, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Najat. Bacaan yang pertama, lampu remang-remang atau gelap ya. Lampu remang-remang untuk manten baru. Yang gelap manten lama. Idealnya adalah tidak ada sinar cahaya, tidak ada cahaya sama sekali ya. Karena melatonin itu ya maksimal betul diproduksi, growth hormone itu juga maksimal diproduksi saat betul-betul gelap ya. Kalau temaram ya tetap diproduksi tapi tidak bisa optimal. Terus yang kedua, kalau saya baca sirah Nabi itu sepanjang hidup beliau itu kalau tidur ya pakai baju ya, baju. Dari tinjauan aspek medis juga lebih bagus pakai baju ya. Bagaimana kalau keringatan dan lain-lain ya, sekarang sudah banyak kipas, sudah banyak AC ya, tapi tetap lah ya baca baju tidur. Apalagi kalau untuk santri ya dilarang keras buka baju ya. Satu lagi tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mengulang pertanyaan Ustaz Abbas tadi. Yang ingin kami tanyakan tadi, untuk spesifikasinya Ustaz, tidur yang berkualitas tadi. Maksud saya begini, kan Ustadz Abbas tadi menanyakan di awal waktu atau di akhir waktu gitu ya Ustadz. Kan saya pernah dengar Ustadz, jadi kalau misalkan tidur
itu di atas jam 11 itu sudah tidak menghilangkan rasa capek atau tidak bisa mendetoksifikasi. Itu betul apa enggak? Maksudnya untuk detox tadi jam berapa sampai jam berapa? Jadi maksudnya kita tidur itu jangan sampai melewati jam sekian, itu ada enggak Ustaz batasnya itu? Assalamualaikum. Terima kasih. Apakah ada batasannya? Jadi gini, kita harus melihat satu masalah ini menjadi kebiasaan atau hanya bersifat temporer. Kalau sesuatu itu menjadi kebiasaan, ya tetap anjurannya adalah anjuran ideal. Ya. Idealnya tidur ya setelah sholat isya, ya isya. Apakah nanti setelah lewat waktu tertentu, nanti kalau kita tidur, kita paksakan tidur, kita tetap tidak bisa tidur? Enggak juga. Kalau pas kita sudah terlalu capek ya kita lewat jam 1 malam pun bisa tidur. Tapi kualitas yang akan didapat itu akan berbeda. Karena irama tubuh itu ya seperti itu. Kecuali ada orang-orang tertentu yang memang ini profesinya mengharuskan dia merubah pola tidurnya. Itu nanti tubuh akan mengkompensasi, tapi itu butuh waktu yang panjang. Apakah ada dampak kesehatan? Dari banyak penelitian tetap ada dampak kesehatan. Tetap idealnya itu ya tidur malam. Kalau hanya sesekali ya tidak masalah. Bagaimana cara menyiasati kalau misalkan semalam ada kajian taklim sampai jam 12 atau rapat pengurus sampai jam 1, otomatis tidur hanya 2 jam atau 3 jam karena subuh harus bangun. Ya tadi itu qailulahnya. Qailulah itu kan ada batas antara 15 menit sampai 60 menit. Jadi 1 jam kan ya ditambah ya. Ada lagi tidur yang dibenci oleh Rasul ya, yaitu tidur setelah sholat subuh sampai matahari terbit ya, karena tidak mendapat doa Rasul ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bukur itu ya setelah subuh sampai matahari terbit. Dari aspek medis, kalau orang yang tidur habis subuh itu organ-organ vitalnya itu tidak tercas secara baik, jadi akan sepanjang hari membawa keloyoan ya. Terus yang kedua, irama jantung itu akan berdetak lebih cepat, itu yang beresiko terhadap darah tinggi. Ada lagi waktu tidur yang dimakruhkan, yaitu tidur setelah sholat asar. Kalau di kajiannya Ibnul Qayyim di Dakwah itu bisa membuat kepikunan ya, kepikunan. Ada lagi, monggo. Langsung ke pertanyaan Ustadz ya, bahwa jikalau kita tidur itu pikiran kan lost control ya Ustadz ya. Iya, pikiran kan nggak bisa ngontrol badan. Iya. Dimana tentang adab tadi ya, bahwa tidurnya seseorang itu kan terkadang mendengkur, ngorok ya Ustaz ya, ataupun maaf bahasanya ngiler lah, iya. Apakah kebiasaan tidur semuanya itu ya merupakan suul adab ataukah bagaimana? Soalnya itu kan tidak bisa dikontrol gitu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Ada satu hadis Rufi al-Qalam. Rufi al-Qalam itu kan diangkat dosa ya. Salah satu ya anin naimi kata yastaiqodo, orang yang tidur sampai terbangun. Jadi selama kita tidur ya sudah, tidak ada dosa. Mau ngapa-ngapain ya tidak tercatat ya. Tapi tercatat tidur sebagai ibadah kalau niat awalnya ya ibadah. Makanya sesuatu kebiasaan itu bisa berubah berpahala ya. Terus yang kedua sudah banyak penelitian, posisi tidur itu juga menunjukkan karakter seseorang. Dewa senengane turu metantang gini, dia karakternya apa itu mesti terbaca. Orang yang suka tidurnya tengkurap punya karakter apa itu juga terbaca.
Makanya Rasulullah mengajarkan karakter itu kan bisa diajar, bisa dilatih, bisa dibiasakan. Kalau kita posisi miring ke sebelah kanan, ya, dan tadi sebelum tidur kita kan dianjurkan untuk berwudu. Dan jangan lupa ada hadis, ya, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kula sholatin. Hadis yang disebutkan sebelum kita tidur disuruh wudu seperti kita wudunya sholat, ya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kita nih mau sholat itu disuruh siwak, ya. Dan ini kita lakukan itu, insya Allah tidurnya nggak ngiler, ya, ngiler. Ya. Nanti bisa dipraktekkan yang suka ngiler, ya, wudunya tadi itu gosok gigi, wudu miring ke sebelah kanan, ya. Ada penyakit tertentu yang memang bisa menimbulkan seseorang itu mendengkur, ya. Paling banyak itu karena kegemukan atau leher yang pendek, ya. Tetap siasatinya ya dengan cara miring ke sebelah kanan, ya, kanan. Ada lagi? Monggo. Terima kasih. Langsung saja dok. Waktu dulu itu saya kuliah itu saya ngobrol sama teman yang fakultas kedokteran. Itu juga mengatakan seperti ini. Ketika kita itu menguap, tidak berarti kita itu ngantuk, karena kurangnya sirkulasi oksigen di dalam tubuh kita. Lah, apa teori itu memang benar? Kalau memang benar, bagaimana mensiasati kekurangan oksigen kita menguap itu supaya rasa nguap dan rasa ngantuk itu hilang? Terima kasih. Jadi menguap atanafus, ya. Ada hadis yang menguap itu berasal dari setan, ya. Makanya hadisnya itu disuruh kita menahan sekuat-kuatnya. Di lanjutan hadis yang lain disebutkan bahwa kalau kepingin melihat tertawanya setan, ya lihatlah orang menguap sambil mengeluarkan suara. Angop tapi kadang-kadang ada orang anggap nih gak metu suaranya kan gak lego, ya. Lah itu tertawanya setan, ya. Anggap keluar suara itu. Apakah menguap tanda ngantuk? Memang enggak, tidak. Apakah menguap kekurangan oksigen? Salah satunya memang iya, ya. Jadi usaha usaha tubuh untuk menambah. Jadi gini, kita narik nafas itu oksigen ini kan dibutuhkan oleh seluruh tubuh. Saat di dalam paru itu diikat oleh namanya hemoglobin. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin baru disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, saat kita ada refleks kekurangan oksigen itu tubuh akan refleks menguap, maka disuruh menahan. Disuruh menahan. Nah, dengan menahan itu otot-otot yang di sini ini itu akan tergerakkan itu sehingga sirkulasi udara yang ke otak malah semakin tinggi. Beda kalau kita loskan itu malah enggak, tetap akan kekurangan oksigen. Nah, itu sekali lagi hikmah dari hadis Nabi yang menyebutkan bahwa kita disuruh semaksimal mungkin, sekuat mungkin menahan menguap, bukan menahan ngantuk lain loh, ya. Ngantuk tidak usah ditahan, dituruti, ya. Tapi kalau menguap kita tahan, ya. Ada lagi, Bapak? Nggih, monggo. Terima kasih. Mungkin yang terakhir, langsung saja begini, Pak. Ini pengalaman pribadi. Mungkin 5 tahun yang lalu. Jadi ketika saya sholat Jumat, ya, itu khotib naik mimbar, itu pasti saya ngantuk. Tertidur, begitu salam selesai saya bangun, pasti itu. Ini pengalaman ini mungkin terjadi kira-kira mungkin hampir 1 tahun lebih. Ini saya bingung. Jadi kalau ada tausiah maghrib juga, begitu tausiah dimulai, saya pasti ngantuk. Begitu selesai saya pasti bangun. Itu fenomena apa itu? Saya sampai bingung. Ini. Kalau sekarang sudah tidak. 5 tahun yang lalu itu pengalaman seperti itu saya. Terima kasih. Saat itu sudah berkeluarga? Sudah.
Ini khusus yang berkeluarga ya. Ada hadis Nabi ya yang menyebutkan ya. Saya tidak hafal redaksinya ya, kemudiannya. Saat sholat Jumat, sebelum sholat Jumat itu salah satu anjurannya adalah kita mandi dan membuat pasangan kita juga mandi. Pernah dengar? Ya, kita disuruh mandi besar, dan disuruh juga membuat pasangan kita mandi, bukan memandikan, membuat pasangan kita mandi. Nyambung ya? Nyambung ya. Itu salah satu rumus kalau ngantuk banget. Kalau ngantuk banget itu silakan dilakukan itu. Insya Allah nanti sholat Jumat itu tidak akan ngantuk. Ya, betul-betul fresh katanya Ustaz Abbas. Bukan anak ya kayak itu. Ya, itu fresh. Tapi untuk yang belum punya pasangan, ya saat apa namanya? Saat khotib berdiri, ya. Makanya selalu diingatkan toh ruya Nabi Hurairah idza kunta li saubika yaumul jum'ati ansid, ya, ngomong ansid aja sudah lahau, ya, sudah lahau. Memang saat itu jin-jin datang banyak nggoda, karena pahalanya orang dengar khutbah Jumat itu luar biasa, ya. Hari raya pekanan itu ya Jumat, sehingga mereka makhluk-makhluk dedembet halus itu ya berusaha mengganggu kita, ya apa carane kita tidak mendengar si khotib ini berkhutbah, ya, karena khutbah itu kan termasuk rukun, ya. Jadi ini nggak dengarkan khutbah ya apa namanya, saat imam sudah berdiri atas mimbar kan malaikat sudah nggak mencatat, ya, sudah nggak mencatat. Kenapa rasa ngantuk yang berlebihan itu salah satu aspek, tapi bisa jadi kualitas kerja kita pagi sampai siang itu bisa jadi kita terlalu capek, bisa juga, ya. Makanya benar orang-orang desa-desa itu ini ya dino Jumat, ya, jadi untuk menyiapkan fisik betul. Kalau kita nggak libur hari Jumat ya kemungkinan ya ngantuk luar biasa. Memang saat siang hari itu, makanya bapak-bapak ibu-ibu, kenapa salah satu hikmah sholat duhur itu sholat yang banyak 4 rakaat, ya, yang nandingi hanya sholat asar. Tapi di sholat duhur itu tidak ada yang nandingi sholat sunnahnya, ya. Sebelum sholat duhur berapa rakaat? Setelah sholat duhur, ya, 4 tambah 4 tambah 4 12. Karena memang irama tadi itu, irama ritme tubuh itu di waktu siang itu hormon kelelahan itu yang paling puncak-puncaknya. Nah, sholat itu salah satu relaksasi. Makanya Rasulullah selalu bilang arikhna ya Bilal, beri waktu kami istirahat, ya. Jadi sholat itu ya salah satu media untuk relaksasi, ya. Tapi yang paling utama ya tetap media ubudiyah, ya, kita kepada Allah. Jadi kalau ngantuk sekali saat khotib, coba dievaluasi apakah dari pagi sampai menjelang sholat itu aktivitas fisik kita terlalu lelah. Kalau tidak, ya tadi itu disiasati. Jangan lupa sunnah Rasul berupa mandi wajib, ya, mandi wajib baik yang bujang atau yang sudah menikah itu kan tetap sunnah, ya, dilakukan. Saya kira pertemuan kita cukupkan. Mungkin ada kegiatan yang lain, anak-anak kita mau belajar. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.